Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar Jemaat GPI Zion Kerawang dimanapun Anda berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Apa kabar Jemaat GPI Cabang Pisang Samu Bekasi dimanapun Anda saat ini berada yang mengikuti ibadah online, dan semua para pemirsa yang mengikuti ibadah online dimanapun Anda berada. Kita yakin, kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam khotbah saya hari ini saya beri tema dengan judul Tuhan adalah kekuatanku. Ya, tema dengan judul Tuhan adalah kekuatanku. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami yaitu masa-masa lelah, jemu dan jenuh, bahkan menghadapi masalah-masalah perjuangan hidup, pencobaan maupun kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, ya, sehingga kita merasakan lelah baik secara fisik, jasmani kita, mental dan pikiran kita dan roh kita. Tetapi hari ini mari kita bersama-sama ya merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan jawaban kebutuhan kita, ya. Saat ini kita ini bagaikan baterai, ya, di mana baterai itu ketika didapati setrumnya lemah bahkan hampir mati, ya, itu perlu dicas kembali, ya, ketika setrumnya ngedrop dan mau habis perlu disetrum kembali supaya mendapatkan kekuatan yang baru dan digunakan sebagaimana mestinya, ya. Baiklah Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Mari kita buka dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan, ya, Bapak Ibu tentunya kita akan mengerti, ya, bahwa kitab Ulangan itu namanya ulangan, diulang-ulang, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Melalui Nabi besar Musa, Tuhan Allah menyampaikan kehendaknya, menyampaikan firman-Nya supaya diulang-ulang, ditegaskan, ditandaskan, digarisbawahi bahwa
bangsa Israel itu akan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, untuk memasuki negeri perjanjian, negeri Kanaan akan diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu dengan dipasoknya, dengan dicurahkannya, dengan ditransfernya kekuatan ilahi dari Tuhan ya kepada bangsa Israel supaya dapat mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di negeri perjanjian di Kanaan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi kita melihat dengan jelas bahwa dikatakan ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kekuatan kepadamu. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kekuatan itu ternyata kita melihat bahwa berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, orang percaya, pelayan-pelayan dan hamba-hambanya, ya, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus dijalaninya, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu kasih Tuhan dalam Yosua pasal 5 ayat 10 sampai 12 demikian. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya, kita menyaksikan di sini bangsa Israel setelah diberkati Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, dia berhasil masuk ke negeri perjanjian di Kanaan dan dia berhasil mengelola, menggarap yaitu negeri Kanaan. Ya, dengan mencakul, dengan membabat hutan-hutan dan menanaminya dengan gandum, dengan jelai, dengan anggur, dengan tanaman-tanaman pohon-pohon yang lain dari pertanian, sehingga berhasillah bangsa Israel itu. Ya, di mana Tuhan tidak menurunkan roti mana dari langit lagi. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah berhasil dapat memiliki negeri perjanjian Kanaan, dapat menggarap, mengelola tanah di negeri Kanaan dan dapat berhasil diberkati Tuhan hasil pertaniannya, dan mereka dapat memperoleh makanan-makanan, kebutuhan-kebutuhan jasmaninya di negeri perjanjian itu. Itulah Bapak Ibu kasih Tuhan diungkapkan dalam kitab perjanjian lama bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Saya lanjutkan lagi dalam Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya, kita menyaksikan Nabi besar Musa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan itulah Nabi Musa. Dia mencapai umur 120 tahun. Bahkan Tuhan Allah Yahweh Elohim memerintahkan Nabi besar Musa ini supaya naik ke Gunung Nebo, ya, ketika sampai bangsa Israel di negeri Moab. Setelah naik di Gunung Nebo, Tuhan perintahkan naiklah ke puncaknya di Pisgah lebih tinggi lagi, ya. Dan setelah itu Nabi Musa menyaksikan bagaimana negeri perjanjian, negeri Kanaan yang luas, yang dibentangkan, yang diperlihatkan oleh Tuhan, yang akan dimiliki oleh bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan. Dan sesudah itu Nabi Musa dikatakan meninggal.
Ya, dan penglihatannya belum kabur dan kekuatannya masih hilang. Seorang yang masih kuat, yang masih gagah, yang bisa naik ke gunung, itu kalau bukan orang kuat, orang sehat, orang bersemangat, tidak bisa Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi dengan jelas kitab Perjanjian Lama telah memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, aspirasi kepada kita semua bahwa kekuatan yang dari Tuhan Allah itulah diberikan kepada umatnya. Ya, dan sekarang Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan menyaksikan di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, apa yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru? Ya, di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya. Lalu Yohanes pasal 15 ayat 5b, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi dalam Perjanjian Baru pun disingkapkan, diterangkan dengan jelas dan gamblang Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Rasul Paulus memberikan pengertian, memberikan pencerahan, memberikan terang firman Tuhan, ya, dan Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat yang ada di Korintus dan menuliskan tulisan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus bahwa dia merasakan kekuatan yang berlimpah-limpah yang dia miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mencoba, kita ingin tahu ya, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dengan memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan ini. Ya, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Dikatakan demikian, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut dan seterusnya. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian dan seterusnya. Ya, kita menyaksikan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah itu yang membuat Rasul Paulus menjadi orang yang militan, yang tahan banting, tahan uji menghadapi kesukaran-kesukaran, tantangan dan penganiayaan dan masalah-masalah di dalam melayani Tuhan sebagai seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di luar bangsa Israel. Ya, di mana Rasul Paulus dengan segala apa yang mereka sudah diuraikan tadi yang dialami dengan kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan Allah itu, dia membuat berhasil Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, ada banyak gereja-gereja yang didirikan di Eropa, ya. Gereja di Korintus, gereja di Tesalonika, gereja di Filipi, gereja di Kolose, gereja di Efesus, ya, dan di tempat-tempat lain. Ya, bahkan mempunyai banyak anak didik, anak rohani yang jumlahnya puluhan di situ. Bahkan Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Sehingga dia berdoa dapat menyembuhkan orang sakit. Dia dapat mengusir setan, bahkan doanya membangkitkan orang mati. Ya, bahkan Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa dengan menuliskan 13 kitab
dalam perjanjian baru merupakan seorang rasul yang menulis dalam jumlah terbanyak dalam kitab perjanjian baru, saudaraku kasih Tuhan. Ya, itu semua adalah dampak akibat ya dari kekuatan yang berlimpah-limpah yang diberikan Tuhan kepada setiap umatnya, orang percaya, pelayan-pelayan dan hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, bahkan Yesaya 46 ayat 4 dan 5, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi kita menyaksikan di sini bahwa kekuatan yang dari Allah itu adalah kekuatan kita semua. Ya, mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kalau kita ini memiliki kekuatan, memiliki kesehatan, memiliki semangat hidup baru, kita dapat bekerja, ya, menyelesaikan tugas-tugas kita, ya, kita dapat berdagang bagi yang berdagang, kita dapat bekerja di perusahaan, di pabrik sebagai karyawan, sebagai pegawai pabrik. Kita dapat bekerja di kantor, di pemerintah maupun di BUMN swasta. Ya, kita dapat ke pasar, dapat mengerjakan banyak tugas-tugas setiap hari dan berhasil dan diberkati Tuhan. Kekuatan itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang seringkali kita tidak mengerti, yang seringkali kita tidak mensyukuri, yang seringkali kita melupakan itu. Ya, sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, apabila kita mencapai suatu keberhasilan dalam hidup kita, kita dapat mengucap syukur, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya boleh memiliki harta apa yang kami miliki, itu semua dari Tuhan. Kalau saya boleh memiliki kekuatan dapat mengerjakan tugas-tugas pekerjaan, dapat menyelesaikan ada banyak perkara-perkara besar dalam hidup kita, itu semua dari Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, dan untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengerti ya bahwa tentunya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya adalah salah satunya dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan mempunyai tujuan, kekuatan dicurahkan, kekuatan dilimpahkan, ditransfer kekuatan powerful dari Tuhan itu adalah supaya umatnya cakap menanggung segala perkara bersama Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada kesaksian yang disaksikan oleh dunia ini. Ya. Bukan oleh saya saja, tetapi seluruh dunia menyaksikan. Dari zaman Adam diciptakan oleh Tuhan, ya, sampai pada tahun 1808, ya, manusia itu beribu-ribu tahun lamanya, ya, hidup di dalam kegelapan, hidup dengan minyak tanah dan lampu teplok dinyalakan kegelapan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, di tengah-tengah kegelapan dunia seperti itu, Bapak Ibu, bangkitlah yang pertama seorang ilmuwan Inggris yang bernama Warren de la Rue. Ya, Warren de la Rue pada tahun 1808, seorang ilmuwan Inggris ini dia membuat lampu pijar dengan kumparan platinum. Ya, sayangnya buatan Warren de la Rue ini terlalu mahal dan tidak bisa bertahan lama dan gagal dan harapan itu tidak tercapai. Ya, putus asa. Ya, sampai berapa lama Bapak Ibu kasih Tuhan? Yaitu sampai
32 tahun lagi bangkitlah seorang ilmuwan yang bernama W.R. Glove, ya, melanjutkan untuk pembuatan lampu pijar. Ya, apa yang dilakukan oleh ilmuwan W.R. Glove ini yaitu pada tahun 1840, ya, ternyata membuat lampu pijar dengan kumparan platinum dan di situ mengalami kegagalan. Ya, lampu itu hanya bertahan menyala 9 jam. Sesudah itu putus. Gelap lagi. Ya. Orang-orang di dunia berputus asa lagi. Ya. Dan selanjutnya pada tahun 1860, ya, sesudah W.R. Glove rentang 20 tahun lagi, bangkitlah seorang ilmuwan yaitu Sir J.W. Swan. Ya, Sir J.W. Swan. Dia membuat lampu pijar dengan kertas dan karbonisasi diproses dengan serat kapas, ya, dan dengan asam sulfat. Ternyata tidak membuahkan hasil. Apa yang dibuat oleh Sir J.W. Swan ini memiliki kelemahan bahkan lebih parah, yaitu bola lampunya menjadi menghitam. Ya, jadi dari situ 3 ilmuwan hebat-hebat ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tidak berhasil untuk membuat terang di dalam setiap rumah bagi manusia di dunia ini, ya. Dan sesudah itu, ya, pada tahun 1879, ya, 19 tahun kemudian, ya, ada anak Tuhan, ya, yang dikatakan namanya Samuel Ogden Edison. Istrinya Nancy Matthew Elliot dan anaknya Thomas Alva Edison. Bapaknya pakai Nabi Samuel, ibunya pakai Matthew, ya, dalam bahasa Indonesia itu Matius, dan anaknya pakai nama Thomas, Rasul Thomas, ya. Nah, inilah Bapak Ibu kasih Tuhan, bangkitlah anak yang bernama Thomas Alva Edison ini, yang dimana anak ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dia masuk pada sekolah SD, sekolah dasar kelas 1 di Ohio di Amerika, ya. Dan di situ oleh gurunya ditolak, dikeluarkan dari sekolah itu karena Thomas Alva Edison itu dinilai anak yang hiper, anak yang aneh, anak yang sulit diatur, anak yang bodoh. Kadang sering melamun, kadang sering mencoret-coret papan tulis ketika guru mengajar, ya. Nah, sering kali banyak bertanya kepada guru, sehingga guru itu kewalahan, sehingga gurunya itu menyerahkan kepada ibunya, Ibu Nancy, ya, bahwa anaknya itu supaya dipindahkan saja dari sekolah itu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Ibu Nancy ini akhirnya bertekad untuk mendidik, mengajar anaknya yang masih kecil ini bagaimana membaca, menulis, menghitung, ya, dan terus diajarin sampai akhirnya bisa membaca, menghitung, menulis, terus dibelikan buku-buku termasuk buku fisika dan kimia saat itu. Dan anak ini dengan bertekun dia mulai memikirkan apa yang sedang dihadapi, masalah-masalah yang terjadi oleh 3 ilmuwan tadi. Ya, bahwa bola lampu itu tidak dapat ditemukan, dunia gelap gulita lagi. Ya, dengan banyak percobaan eksperimen, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Ya, bahkan ditulis dalam sebuah majalah di Amerika yang sangat terkenal ya. Seorang kontributor di salah satu media yang cukup terpandang, yaitu majalah Forbes di Amerika, mengutip kata-kata Thomas Alva Edison ya. Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal satu kali pun. Saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 cara yang keliru. Ketika saya mengetahui cara-cara yang keliru, akhirnya saya menemukan sebuah cara yang benar. Ya, artinya dengan jelas dia melakukan usaha yang keras terus-menerus hingga akhirnya sampai berhasil, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, sehingga bola lampu yang dibuat oleh Thomas Alva Edison ini, ya dia menemukan dan dia berhasil membuat bola lampu bisa menyala dari 9 jam naik 13 jam naik 40 jam. Ya. Yang sekarang digantikan yaitu dengan LED ya, hemat energi ya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya di dunia ini ada diperingati sampai hari ini ya, setiap tanggal 22 Oktober itu dirayakan yaitu hari yaitu penemuan yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita menyaksikan di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Ya. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, akhirnya dunia boleh ada terang benderang di seluruh penjuru dunia ini. Ya, oleh karena ada anak Tuhan yang dengan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan, sehingga membuat Thomas Alva Edison itu anak yang gigih, anak yang penuh semangat, berjuang dan berjuang. Walaupun tidak mempunyai ijazah, tetapi hasil karyanya karena disertai diberkati Tuhan, penuh semangat hidup dalam perjuangan untuk dapat membuat lampu bisa menyala. Bagaimana kawat wolfram dialiri setrum positif dan negatif, terjadi nyala api yang bertahan berpuluh-puluh bahkan ratusan jam. Itu tidak mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Tetapi kita bersyukur hari ini kita boleh menyaksikan ya di seluruh dunia, ya di penjuru dunia ini menjadi terang benderang ya, baik siang malam ya, ketika lampu dinyalakan di jalan-jalan itu terang. Oleh kenapa Bapak Ibu? Karena ada anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan yaitu kekuatan yang dari Tuhan yang memberkati, mengubah dunia Dianggap ini. bodoh sewaktu Ya. kecil. Suatu kecil Edison hanya sempat mengikuti sekolah selama 3 bulan. Gurunya memperingatkan Thomas Alva Edison kecil bahwa ia tidak bisa belajar di sekolah. Sehingga akhirnya ibunya memutuskan untuk mengajar sendiri Edison di rumah. Kebetulan ibunya berprofesi sebagai guru. Hal ini dilakukan karena ketika di sekolah oleh gurunya, Thomas Alva Edison dianggap murid yang sering tertinggal, bodoh, dan ia dianggap sebagai murid yang tidak berbakat. Walaupun begitu, ibunya Nancy Matthew percaya bahwa Thomas Alva Edison bukanlah anak yang bodoh dan terbelakang. Keyakinan itulah yang membuat Thomas Alva Edison dikenal sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah dan dikenang oleh dunia selamanya. Meskipun tidak sekolah, Edison kecil menunjukkan sifat ingin tahu yang mendalam dan selalu ingin mencoba. Sebelum mencapai usia sekolah, dia sudah membedah hewan-hewan, bukan untuk menyiksa hewan-hewan tersebut, tetapi murni didorong oleh rasa ingin tahunya yang besar. Thomas Alva Edison membuat telegraf. Pada usia 11 tahun, Thomas Alva Edison membangun lab kimia sederhana di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat sebuah telegraf yang meskipun bentuknya primitif tetapi bisa berfungsi. Tentu saja percobaan-percobaan yang dilakukannya membutuhkan biaya yang lumayan besar. Puluhan kali percobaan sebelum berhasil. Pada tahun 1877, ia menyibukkan diri dengan masalah yang pada waktu itu menjadi perhatian banyak peneliti, yaitu lampu pijar. Edison menyadari betapa pentingnya sumber cahaya semacam itu bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Edison mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya serta menghabiskan uang sebanyak $40.000 yang didapat dari hasil menjual penemuannya ke perusahaan-perusahaan.
dan dalam kurun waktu 2 tahun, ia melakukan percobaan membuat lampu pijar. Persoalannya ialah bagaimana menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialirin arus listrik, tetapi tidak terbakar. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dicobanya. Melalui usaha keras Edison, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirnya lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Mari kita sebagai umat Tuhan untuk menjalani hidup di tahun ini, untuk mengarungi hidup di tahun ini dengan kekuatan dan dari semangat hidup baru dari Tuhan akan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang-orang yang gigih, orang-orang yang militan, orang-orang yang bangkit menyemangati diri dan menatap hari esok penuh pengharapan bersama Tuhan. Yakinlah, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah online ini, kalau saat ini Bapak Ibu sedang berputus asa, saat ini Bapak Ibu sedang lemah, kehilangan pengharapan, kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Memang dunia sedang mengalami bergelora, mengalami cobaan-cobaan, mengalami COVID-19 yang masih belum surut, bahkan malah merajalela di mana-mana. Banyak orang tertular oleh virus COVID-19 ini, bahkan banyak orang-orang yang mati. Itulah yang membuat dunia ini dilanda ketakutan, dilanda kecemasan, dilanda kekhawatiran, dilanda resah, gelisah dan sebagainya. Bapak Ibu, bangkitlah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yakinilah kekuatan dari Tuhan diberikan dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, dan sambil kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, ya, bahwa Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar, ya, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu